Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mary Agustin, aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini aku akan menjelaskan secara ringkas tentang peranan asbab wurud al-hadis terhadap pemaknaan hukum Islam. Jadi, mengapa asbab wurud itu penting? Karena hadis tidak muncul begitu saja. Ada peristiwa, pertanyaan atau kondisi tertentu di baliknya. Dengan mengetahui sebabnya, kita bisa mengetahui, yaitu yang pertama, memahami makna hadis dengan benar. Yang kedua, tidak salah tafsir atau salah paham. Yang ketiga, mengetahui hukum dan hikmah di balik hadis. Nah, contoh hadis dan maknanya seperti tidak halal bagi perempuan berpergian sendirian tanpa mahram, hadis riwayat Muslim. Nah, konteksnya pada zaman Nabi, perjalanan itu sangat berbahaya. Jadi maknanya di sini untuk menjaga keamanan, bukan membatasi kebebasan. Jadi memahami sebab munculnya hadis membuat kita lebih adil dan bijak. Nah, jadi adapun jenis-jenis asbab al-wurud. Nah, yang pertama yaitu karena ayat Al-Quran. Jadi, Nabi menjelaskan ayat yang sulit dipahami. Contohnya, dalam Quran surah Al-An'am ayat 82 tentang zalim. Dijelaskan oleh Nabi yaitu syirik. Lebih diperjelas oleh Nabi. Kemudian yang kedua yaitu karena hadis lain. Jadi misalnya, hadis kedua muncul untuk menjelaskan hadis pertama. Nah, terus yang ketiga yaitu karena situasi sahabat. Jadi, Nabi menjawab pertanyaan atau peristiwa nyata dari para sahabat. Kemudian adapun manfaat dari mengetahui asbab al-wurud, yaitu yang pertama, jadi mengetahui alasan munculnya hukum Islam. Yang kedua, menghindari kesalahan tafsir. Yang ketiga, menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui hikmah dan pelajaran di balik hadis. Adapun cara untuk mengetahui asbab al-wurud, yaitu yang pertama melalui riwayat atau mikro berdasarkan kisah sahabat atau teks hadis langsung. Dan yang kedua yaitu melalui ijtihad atau makro. Nah, itu jenis analisis sejarah dan konteks sosial jika tidak ada riwayat langsung. Kemudian adapun asbab al-wurud dalam dunia pendidikan yang dapat digunakan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menarik perhatian siswa dengan kisah nyata. Yang kedua, membuat pelajaran lebih hidup dan bermakna. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai moral dan berpikir kritis. Nah, hal ini menumbuhkan kecerdasan spiritual, belajar dari kisah Nabi. Kemudian pembelajaran ini jadi lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Adapun kitab-kitab penting tentang asbab al-wurud, yaitu yang pertama Al-Lumma fi Asbab Wurud al-Hadis, kitab karangan Jalaluddin Asyuhuti. Kemudian yang kedua Al-Bayan wa At-Ta'rif karangan Ibnu Hamzah al-Husaini. Dan yang ketiga ada Asbab Wurud al-Hadis, yaitu karangan Abu Hafs al-Uqbari. Nah, kitab-kitab ini membantu untuk menjelaskan latar belakang hadis secara lengkap dan akurat. Oke, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu asbab al-wurud membantu kita untuk memahami hadis secara tepat dan tidak salah makna. Nah, menjelaskan latar belakang munculnya hadis juga, kemudian membantu para ulama menentukan hukum Islam dengan benar, dan penting dalam pendidikan agar siswa belajar secara menarik, logis, dan kontekstual. Dengan memahami asbab al-wurud, kita bisa mengamalkan hadis secara bijak sesuai zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.